Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah jam-jam rawan, masih aman ya? Ya masih aman sambil mudah-mudahan masih ada tenaga dari snack ya untuk mendengarkan paparan saya. Jadi paparannya mungkin tidak akan terlalu banyak. Ada beberapa penekanan karena sebenarnya secara proses bisnis secara peraturan tidak ada yang berubah dari 2019. Yang berubah adalah aplikasinya dan digitalisasi layanannya. Ya, next mas. Okay. Nah, ini di next saja karena oke. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Bapak Ibu, di semester 2 tahun 2022 BKN di challenge oleh Menpan untuk segera mengimplementasikan SISN secara keseluruhan. Ya, jadi di semester 2 tahun 2022 itu kami dievaluasi baik secara SOP maupun secara transformasi digital oleh Kementerian PAN. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu ya kalau kenaikan pangkat kita waktu itu piloting ya berapa instansi lalu nambah lagi berapa instansi gitu ya. Karena seperti tadi diskusi saya pagi dengan Bapak Kepala BKD, ketika kita akan mengganti sebuah layanan dengan sistem yang baru, itu alangkah baiknya kalau kita menggunakan mekanisme piloting. Supaya apa? Kita lihat nih, lihat prosesnya, kita bisa memantau apakah sistem ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Ya, karena kalau Bapak Ibu lihat SISN ini bukan hanya merubah yang manual jadi digital Bapak Ibu, tapi proses bisnis kepegawaiannya kita rubah semua. Ya, proses kepegawaiannya, proses approvalnya itu kita rubah semua. Nah, reformasi birokrasi di kepegawaian itu challenging banget Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus membuat reformasi ini berdampak. Berdampaknya gimana? Bapak Ibu yang kemarin ngusulin kenaikan pangkat, kira-kira 1 April nanti, teman-teman yang naik pangkat apakah gajinya sudah langsung terbaru? Itu challenging Bapak Ibu, karena kita baru selesai kemarin. Biasanya Februari Maret ini mungkin baru selesai SK, tapi kita harus segera mengurus supaya 1 April itu teman-teman yang naik pangkat bisa mendapatkan gaji yang terbaru sesuai dengan golongannya. Kemudian kalau pensiun ya, kalau pensiun kami menghitung dengan Taspen dari Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 proses tepat pembayaran THT ya, pembayaran THT itu hanya 72% dari total pensiunan yang dibayarkan Januari sampai Oktober. Ada 28% yang itu terlambatnya sampai lebih dari 3 bulan. Makanya mungkin Bapak Ibu lihat sekarang nanti di usulan pemberhentian itu sekarang ada unggahan untuk Taspen. Ya, itu challenging dari kami supaya apa THT-nya tepat waktu 100%. Kalau itu sudah terpenuhi, kami akan next-nya adalah pensiun bulanannya bisa tepat waktu 100%. Ya, karena tentu untuk ke step berikutnya kita ada proses lagi. Challenging yang ketiga adalah terkait pindah instansi. Ya, pindah instansi ini Bapak Ibu, challenging-nya adalah kalau yang mengusulkan itu orang-orang yang terdekat gitu ya. Yang karena kan yang menentukan TMT-nya adalah BKN. Yang menentukan TMT kapan dia pindahnya adalah BKN ya. Ketika diusulkan, misalnya usulnya bulan apa, berarti nanti di TMT-kannya 1 bulan setelahnya. Nah, proses bisnis yang ada di BKN, challenging yang diberikan untuk mutasi pindah instansi ini adalah transparansi dan ketepatan waktu. Kami akui pindah instansi waktu di SAPK itu susah ngetrace-nya. Bapak Ibu karena masih manual outputnya ya, output baik SK pindah maupun perteknya itu masih manual waktu SAPK, itu agak challenging di transparansi prosesnya sampai di mana. Tapi dengan SISN semuanya bisa dipantau prosesnya sampai di mana, bahkan Bapak Ibu yang pegawainya diusulkan pindah instansi dari instansi lain itu bisa dipantau.
ya. Kemudian selain birokrasi berdampak, tadi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang eranya sudah digital. Tapi itu tantangan tersendiri, Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana menyimpan si digital ini. Ya. Bagaimana retensi si dokumen digital ini. Itu challenging sendiri. Ya, karena ketika tidak ada lagi tumpukan berkas, berarti dokumen digital ini juga harus dipikirkan penataannya, penyimpanannya. Kemudian yang ketiga adalah birokrasi yang lincah dan cepat. Ya, jadi segala perubahan birokrasi, Bapak Ibu, apalagi teman-teman di daerah yang baru ya, perubahan dari struktural, ada beberapa yang mungkin menjadi jabatan fungsional gitu ya, itu diharapkan proses bisnis semua layanan itu menjadi lebih cepat. Next, Mas. Nah, ini SOP-nya. Jadi kalau tadi saya cerita kami dibedah SOP-nya, sebenarnya SOP kami itu 7 hari itu biasanya kami 3 hari itu sudah selesai. Terutama untuk pindah instansi selama dokumennya terpenuhi gitu ya. Karena awalnya mungkin Bapak Ibu tahu kepegawaian itu ada pusat pelayanan terpadu dulu, kemudian ada tim admin, ada tim teknis, lalu ada di pengeluaran. Jadi siklus itu yang kita hitung per siklusnya adalah 1 hari. Nah di 2022 kami rubah SOP-nya menjadi 2 hari. Ya ini pun maksimal karena biasanya 1 hari kami sudah selesai. Tapi ada perbedaan untuk layanan yang antar provinsi, 2 harinya itu kami hitung dari setelah mendapatkan rekom Kemendagri. Ya, Bapak Ibu, kami sudah semenjak keluarnya Perban 5 tahun 2019 terkait pindah instansi, kami sudah membangun integrasi data dengan teman-teman Kemendagri. Ya, supaya apa? Supaya siklusnya satu dan datanya sama untuk proses pindah instansi. Nah, di SISN ini kami kembangkan lagi bukan hanya datanya, tapi pertimbangan teknis dan SK-nya itu ditransaksikan secara digital. Ya, kalau dulu di BKN itu kita unggahin pertimbangan teknisnya, ya. Jadi kita scan, kirim gitu ya, karena waktu di SAPK masih manual ya, walaupun kita digitalisasi dengan tekan digital. Nah, kemudian di aplikasi kami ketika sudah diberikan persetujuan pertimbangan teknis, ya, jika sudah diberikan persetujuan pertimbangan teknis itu akan langsung terkirim ke Kemendagri. Jadi jeda waktunya memang dihitungnya 2 hari itu karena kami harus clear nih 2 hari tadi Mas nanya. 2 hari itu gimana Mbak hitungnya ya? 2 hari itu adalah sejak masuk ke BKN. Jadi sejak mungkin Bapak Ibu juga sekarang merasakan ya kenaikan pangkat itu hari ini ngirim usul besok udah balik tuh. Dengan alasan baik diterima maupun di BTS atau di TMS gitu ya. Pasti sudah balik lagi, sudah diverifikasi ibaratnya oleh teman-teman di BKN. Next, Mas. Oke, kenapa SISN? Jadi SISN itu adalah sistem yang terdeklar di Undang-Undang 5 ya, dan di PP 11 juga dia terdeklar bahwa BKN harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN ini adalah untuk semua layanan yang berhubungan langsung dengan BKN. Ya, jadi mungkin nanti ada selain standar layanan kepegawaian ya, baik kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar kah, atau mungkin nanti ada perencanaan kebutuhan yang sekarang sedang kita gulirkan juga ke instansi gitu ya. Itu semuanya terhubung di SISN. Jadi SISN itu memang menggantikan SAPK karena SAPK secara teknologi sudah tidak bisa dikembangkan. SAPK itu mulai dari 2011 ya Bapak Ibu sampai 2022 berarti terakhir kemarin perlahan kami matikan. Bapak Ibu juga kan sekarang sudah perlahan beralih kan. Cuman peremajaan data aja paling yang susah move on ya. Susah move on dari SAPK, tapi perlahan mudah-mudahan di minggu ini sudah kita matikan juga peremajaan datanya. Jadi Bapak Ibu move on ke yang baru. Ya, move on ke yang baru di SISN dengan harapan semakin cepat move on-nya, semakin familiar dengan aplikasinya. Karena aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan instansi.
Ya, sebenarnya dengan berkumpul seperti ini kita jadi tahu nih, untuk layanan pindah instansi itu termasuk layanan yang sudah firm ya. Buat kami sudah selesai karena apa? Sudah selesai semua proses bisnisnya itu clear. Tapi fitur apa yang dibutuhkan kita nggak tahu nih, karena biasanya teman-teman instansi karena merasa sudah oh ya satu siklus sudah dapat SK-nya, sudah dapat perteknya, tidak menyampaikan lagi kebutuhan yang dibutuhkan dari layanan tersebut. Next. Nah, ini perbedaan dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu pindah instansi yang ke Kanrek mungkin ada tambahan aplikasi ya yang digunakan untuk mengunggah dokumennya. Nah, untuk layanan lain seperti KP pensiun dulu kita ada namanya Doku Digital untuk mengirimkan dokumen digitalnya. Tapi untuk pindah instansi memang saya lupa kayaknya belum kita implementasikan untuk unggahan dokumennya. Kalau di sisi BKN sendiri itu bekerjanya di 3 sistem. Ya, di SAPK untuk memproses datanya, kemudian di Doku untuk memverifikasi dokumennya sesuai atau tidak, dan di Teken Digital untuk menandatangani secara digital output dari proses tersebut. Nah, dari hal tersebut itu dijadikan satu kesatuan Bapak Ibu di SIASN dengan proses bisnis yang lebih ringkes. Ya, kalau sekarang di BKN itu udah nggak kenal surat usul. Ya, ini Bapak Ibu bukan hanya BKN yang berubah, tapi di Bapak Ibu juga akan mulai berubah. Biasanya nyiapin surat usul ya, tanda tangan Kepala BKD, tanda tangan Pak Sekda untuk surat usul ke BKN. Sekarang hampir semua layanan, bahkan sampai penetapan NIP pun, approval-nya hanya diklik. Ya, itu kita merubah proses bisnis. Jadi bukan hanya mendigitalkan yang manual, ya, yang manual didigitalkan, tapi proses bisnisnya kita transformasi digitalkan. Ya, itu butuh bicara bersama. Ya, butuh Bapak Ibu menyampaikan ke pimpinan, Pak, sekarang pola approval-nya seperti ini. Pak, sekarang kalau tanda tangan digital seperti ini. Sekarang di BKN udah nggak ada namanya surat usul. Karena Pak approval-nya cukup klik ini aja, Pak. Bahkan untuk pensiun, kami sedang mengajukan untuk surat tidak dijatuhi hukuman disiplin itu pakai declare aja. Kayak saya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah jatuhi hukuman disiplin. Itu sebuah perubahan proses bisnis ya. Jadi bukan lagi kita berpikir untuk ini manual nih didigitalin, tidak. Tapi bagaimana proses bisnisnya kita rubah secara digital. Next. Nah, arahan Pak Menteri itu kita sebenarnya di 3 layanan utama, kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. Tapi 3 layanan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada layanan lain yang juga harus berjalan. Salah satunya adalah helpdesk, perencanaan, admin, status dan kedudukan, peremajaan data, dashboard, dan tanda tangan digital. Nah, untuk admin, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, satu instansi itu kita tunjuk satu admin untuk membagikan kewenangan. Ya, admin itu tugasnya ada yang membagikan kewenangan, kemudian men-setting SK ya, SK kenaikan pangkat maupun SK pensiun di sana. Kemudian nanti sebelumnya dulu Mas. Di layanan perencanaan ya Bapak Ibu, untuk pindah instansi versi 1 ini versi 1 ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu nanti Mas Hari akan menjelaskan bagaimana cara pengusulan melalui SISN, ada yang namanya data unit organisasi. Di situ kami akan melihat berapa sih sebenarnya anjap ABK di unit yang melepas Bapak Ibu dan yang akan menerima. Karena selama ini kami hanya melihat dari dokumen yang dikirimkan. Ya, dokumennya yang dikirimkan ke kami itu adalah menjadi dasar ketika yang melepaskan itu memang kelebihan dan yang menerima itu kekurangan pasti di ACC. Tapi nanti kami akan membandingkan dengan data perencanaan yang sekarang teman-teman Ortala masing-masing instansi melakukan inputtingnya di perencanaan BKN. Kami akan lihat dari situ. Benar nggak nih dokumen yang diunggah dengan resource sumber data yang kami punya sesuai atau enggak? Ya. Di SISN ini validasinya makin ketat Bapak Ibu. Untuk CPNS 2019 ke atas itu belum bisa pindah kecuali IPDN.
ya, kecuali IPDN. Karena apa? Kami mendapatkan banyak teguran dari Pak Kepala, kenapa kok dia TMT 2019 kemarin 2020 2021 sudah bisa pindah gitu. Karena di SAPK itu waktu itu validasinya memang belum ditanamkan. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, teman-teman yang 2019, 2020, 2021, 2022 itu sudah dikunci per masa kerjanya. Termasuk kalau belum 2 tahun dalam instansi, ya. Misalnya Mas Idam baru pindah nih, belum 2 tahun udah mau pindah lagi, nggak bisa. Karena dikunci minimal 2 tahun. Aturannya seperti itu, ya. Kemudian nanti biasanya orang-orang yang akan pindah ini gitu ya, mereka menyurati Menpan gitu ya, lalu ntar dibalikin lagi ke kita, tetap kita jawabnya tidak bisa karena secara sistem itu terkunci. Banyak sekali ya Bapak Ibu, terutama PNS daerah yang udah yang penting masuk dulu, nanti 2 tahun pindah gitu ya. Nah itu yang menjadi merusak tatanan peta jabatannya ya, harusnya terisi jadi tidak terisi. Oke, next Mas. Nah, ini perubahan alur layanan pada SCSN. Jadi, kalau dulu di SAPK, kita kan input usul, lalu kita cetak usulannya, lalu minta tanda tangan, kemudian diunggah ke aplikasi lain. Nah, kalau di SCSN, untuk instansi itu hanya 2 step, menginput dan menyetujui. Ya, jadi ketika dia melakukan inputan, sekaligus mengunggah dokumen yang diminta, lalu dia akan memilih, ini yang akan menyetujui siapa? Apakah Bapak Kepala BKD misalnya, atau Kepala Bidang gitu ya. Memilih, nanti Bapak Kepala BKD dan Kepala Bidang langsung masuk ke aplikasi ya, untuk melakukan approve, klik langsung masuk ke BKN. Di BKN ketika sudah masuk itu langsung diproses. Ya, langsung diproses, dia akan cek, dia akan disetujui atau ditolak. Kalau di BTS berarti ada dokumen yang kurang. Kita tidak ada lagi BTL, berkas tidak lengkap. Karena pasti berkasnya lengkap. Hanya sesuai atau tidak. Ya, kalau misalnya dia tidak sesuai, tentu akan dikembalikan. Ya. Nah, ketika sudah mendapatkan SK maupun pertimbangan teknis, itu akan ditindaklanjuti ya. Jadi output dari kami memang hanya SK pindah instansi atau pertimbangan teknis pindah instansi. Jadi bukan SK penempatan. Karena sebenarnya setelah dapat SK dari BKN, instansi itu membuat SK kembali ya Bapak Ibu, membuat SK kembali untuk di mana dia ditempatkan. Walaupun sebenarnya di SK pindah instansi yang versi Perka 5 2019 itu sudah menyebutkan nama jabatan dan unitnya dia ada di mana. Bapak Ibu mungkin ingat ya, sebelum 2019, ketika kita pindah instansi, kita di sana pasti menjadi pelaksana. Ya, ketika keluar Perka 5 2019, ketika kita pindah instansi, kita sudah tahu di sana jabatan kita apa. Ya, jadi lolos butuhnya sudah membaca jabatan. Itu yang membedakan sebelum 2019 dan sesudah 2019. Makanya di aplikasi SAPK dulu, sebelum 2019 nggak ada pilihan jabatan fungsional tertentu atau struktural, nggak ada. Pasti Bapak Ibu akan dipilihkan untuk jabatan fungsional umum pelaksananya apa. Tapi sekarang enggak, kalau saya Prakomadya, saya mau pindah ke Jabar bisa sebagai Prakomadya. Jadi kita bisa membawa jabatannya. Ya. Itu yang membedakan antara proses bisnis yang dulu dan yang sekarang. Next Mas. Ini next saja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dasar hukumnya. Nah ini prosedurnya. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu lupa nih. Ya, kita untuk mutasi pindah instansi, yang berperan adalah instansi tujuan. Instansi yang akan menerima si PNS. Yang mengusulkan itu adalah instansi yang akan menerima. Ya, jadi kalau dilihat dari sini, misalnya pindah dari instansi pusat ke instansi pusat lainnya, berarti instansi tujuannya yang akan membuat usulan, kemudian BKN akan menetapkan SK-nya. Kalau instansi daerah ke instansi pusat itu sama. Yang menetapkan adalah BKN pusat. Kemudian kalau instansi pusat ke instansi daerah,
ya, dari instansi pusat nih BKN misalnya ke Prof Jabar gitu ya. Yang membuat usul adalah instansi daerahnya, Prof Jabarnya. Nanti SK-nya adalah di kantor regional tujuannya. Ya, jadi yang akan menetapkan SK-nya adalah kantor regional tujuannya. Kemudian ada pindah instansi dari instansi daerah ke instansi daerah lain dalam satu provinsi. Ya, misal Bapak Ibu nih cross gitu ya, pindah dalam satu provinsi, itu BKN kantor regional akan menetapkan pertimbangan teknisnya dan provinsi akan menetapkan SK provinsinya. SK keputusannya itu dari provinsi. Ya. Nah, di sini untuk monitoring provinsi siapa saja yang harus ditetapkan SK-nya itu sudah ada sebenarnya di menu buat surat keputusan provinsi. Tapi memang yang belum ada adalah hasil diskusi dengan Pak Kepala BKD tadi adalah memonitoring perpindahan keseluruhan. Ya, berapa sih yang masuk dari instansi pusat ke wilayah Prof Jabar? Berapa sih yang pindah dari Prof Jabar ke provinsi lain ya? Karena yang tadi yang sudah kami siapkan untuk bisa dimonitoring itu hanya yang dalam satu provinsi nih, pindah instansi antar daerah dalam satu provinsi. Karena apa? Karena penetapan SK-nya ada di provinsi. Nah, untuk pindah instansi antar daerah beda provinsi ya, yang menetapkan pertimbangan teknisnya adalah BKN pusat. Ya, BKN. Kenapa BKN pusat? Dulu karena mendekatkan pelayanan yang ke Kemendagri karena Kemendagrinya di pusat. Jadi pindah antar instansi ini kita tarik ke BKN pusat, lalu nanti ditetapkan SK-nya oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Nah, next Mas. Ini di next aja, ini sama. Nah, ini bentuk usulannya. Jadi usulan dari SYSN itu sudah satu kesatuan. Jadi karena kami di sini membedakan antara pindah instansi yang IPDN dan non IPDN. Non IPDN itu berarti dia pindah instansi biasa ya. Kalau IPDN kenapa? Kalau IPDN itu untuk misalnya teman-teman yang penempatan 2019, 2021 udah bisa pindah. Teman-teman yang 2020, 2022 mereka sudah bisa pindah karena mereka memang 2 tahun ya untuk yang IPDN itu. Nah, di sini nanti saat pengusulan datanya, pengusulan data dan dokumennya itu sudah digital semua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada menu edit data 1, edit data 2, unggah dokumen, status datanya. Nah, status data ini juga ada beberapa validasi yang kami cek. Untuk JF, untuk pindah instansi sebenarnya kan maksimal usianya 56 ya. 58 ya? 58. Tapi untuk beberapa JF yang dia bisa sampai 65, bisa saja dia pindahnya di usia 60 ya. Itu yang beberapa kejadian di instansi pusat yang mereka sudah mungkin JF-nya tinggi gitu ya, yang JF-nya sampai 65 itu mereka bisa pindah instansi. Jadi kami membaca BUP dari si PNS-nya. Ya, karena sebenarnya walaupun saya berpikirnya juga jarang nih orang yang udah mau pensiun pindah instansi, tapi ada Bapak Ibu. Ada yang udah umurnya 58 pindah instansi ada. Jadi kadang oh iya ya sudah mungkin dia mau pensiunnya di instansi yang lain gitu ya. Oke, next. Nah, di sisi BKN pun nanti langsung nih memverifikasinya tuh langsung lihat data dan dokumen. Jadi langsung dijajarkan ketika salah satu elemen datanya ada yang kurang atau dokumennya ada yang tidak sesuai, itu langsung dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan ketika dikembalikan ada notif ya, biasanya by WhatsApp bahwa ada dokumen yang kurang atau di TMS misalnya dengan alasan tertentu. Nah, ini fitur tambahan yang kami tambahkan ke unit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ada yang namanya monitoring instansi asal. Monitoring instansi asal ini tujuannya adalah Bapak Ibu bisa melihat di tempat Bapak Ibu yang diusulkan pindah instansi oleh instansi tujuannya itu siapa saja dan sampai mana.
Ya, jadi misalnya ada orang-orang yang akan keluar dari Pemprov Jabar pindah ke Subang misalnya. Kan yang ngusulin Subang. Tapi Pemprov Jabar bisa memantau di sini. Oh, orang-orang ini pindah nih. Prosesnya sampai di mana? Gitu ya. Apakah sudah ditetapkan SK-nya atau belum? Jadi bisa memantau di sini untuk monitoring. Jadi kita tahu ketika, karena yang mengusulkan bukan kita ya, yang mengusulkan instansi yang akan diterima, tapi kita bisa memantau kalau misalnya YBS-nya bertanya ke BKD gitu, BKD bisa menyampaikan bahwa oh prosesnya masih sampai sini, gitu ya. Next mas. Nah ini salah satu contoh SK Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi penetapan SK-nya di sana sudah menggunakan tanda tangan digital. Nah, di sini untuk fitur cetak SK itu sudah ada, sudah bisa digunakan untuk di provinsi. Jadi ketika setiap pertimbangan teknis yang sudah ditetapkan di kantor regional, terutama yang dalam satu provinsi ya, dalam satu provinsi itu bisa ditetapkan SK-nya mau menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan manual, tanda tangan basah atau tanda tangan digital. Nah, untuk yang tanda tangan digital ini juga kami sudah berhasil di 10 kantrek ya hampir. Hanya tinggal beberapa kantor regional seperti Papua, Papua Barat itu yang masih bermasalah di penetapan SK-nya. Next. Nah, ini alur transaksi data kami ke Kemendagri. Jadi, untuk usulan pindah instansi antar provinsi dimulai dengan menginput data dan dokumen di SIASN. Ya, kalau dulu habis input di SAPK, datanya baru muncul di imutasi. Ya, kalau sekarang data dan dokumennya itu sudah bisa muncul di imutasi. Jadi di imutasi itu sekarang ada dua pilihan, yang SAPK atau yang SIASN. Ya, harapannya nanti kalau semua transaksi yang SAPK ini sudah selesai, yang SAPK nanti biar di off juga, karena kalau harapan kami ketika SAPK ini mati, si imutasi yang ke SAPK ini ya kan sudah tidak digunakan karena sudah nggak ada transaksi lagi. Atau menggunakan kalau kita login ke imutasi itu ada pilihannya login yang SAPK atau yang SIASN. Jadi Bapak Ibu harusnya semua layanan karena per 1 Desember itu kami sudah tutup ya. Usulan SAPK-nya sudah tidak ada. Tidak ada lagi pilihan kalau Bapak Ibu mau membuat usul, berarti kan semua usulan pindah instansi itu dilakukan di SIASN. Jadi setelah melakukan inputan, lalu klik approve, lalu disetujui, itu langsung melanjutkan untuk melihat di imutasinya. Ya, karena memang kami dan Kemendagri punya selisih kebutuhan dokumen yang mungkin di Kemendagri butuh dokumen lain yang kami tidak butuh, jadi bisa dilengkapi di sana. Lalu nanti diklik kirim juga yang imutasi. Jadi nanti ketika sudah diklik kirim di BKN pusat itu nggak langsung muncul. Jadi karena SOP 2 hari tadi, Mas, 2 hari tadi kami menghitungnya ketika Kemendagri sudah memberikan persetujuan. Ya, jadi ketika sudah memberikan persetujuan, dia akan baru muncul datanya untuk diproses. Ya, jadi kami menunggu dari imutasi masuk persetujuannya, baru akan kami proses prakteknya, baru kami kembalikan lagi di Kemendagri. Jadi karena 2 hari itu kami benar-benar dipantau Bapak Ibu. 2 hari itu kami sudah menyampaikan ke Menpan di SOP kami bahwa 2 hari itu kita mulai hitung dari diterbitkannya persetujuan dari Kemendagri terkait pindah instansinya. Oke, next Mas. Nah ini kalau sekarang dilihat ya, kalau dulu logonya adalah SAPK, Bapak Ibu bisa login menggunakan SAPK. Kalau sekarang bisa login menggunakan loginnya SIASN. Yang penting Bapak Ibu punya profil pindah instansi. Ya, jadi kalau di SIASN ya, login ke SIASN muncul layanan pindah instansi, Bapak Ibu pasti bisa login ke sini. Ya, jadi kami mengunci ini hanya untuk orang-orang yang memang punya kewenangan pindah instansi. Ya, karena kan user passwordnya sudah SSO MySAPK ya. Jadi SSO-nya ketika login dia mau login ke sini nggak punya kewenangan pindah instansi itu nggak akan bisa lihat elemen-elemennya. Jadi ketika sudah selesai diinputkan di SIASN dia akan masuk
otomatis di sini data dan dokumennya, termasuk pertimbangan teknisnya ketika sudah ditandatangani secara digital oleh teman-teman di BKN Pusat, dia langsung muncul ya sinkronisasi. Jadi teman-teman Kemendagri tinggal klik sinkronisasi Pertek SISN, itu nanti langsung muncul perteknya. Jadi sudah muncul. Kalau untuk preview dia tinggal klik itu untuk melihat dokumennya ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa nanti memantaunya di inbox usul. Jadi nanti di inbox usul itu adalah monitoring kita nih sampai mana prosesnya, kemudian perteknya sudah ada atau belum, dan SK-nya sudah ada atau belum. Nah, nanti mudah-mudahan di bulan ini kita akan update Maesa PK versi terbaru. Bapak Ibu yang pindah instansi menggunakan SISN, yang melakukan pencantuman gelar dengan SISN, itu nanti bisa melihat dokumennya di Maesa PK. Ya, dan sebenarnya notifikasinya itu sudah masuk ke Maesa PK ya. Kalau Bapak Ibu mengusulkan pindah instansi atau naik pangkat atau pensiun di YBS-nya, kalau Maesa PK-nya itu diaktifkan, dia akan dapat notifikasinya. Kemudian sama seperti di SISN, ya kami juga menyiapkan WhatsApp ya untuk yang TMS sama BTS. Untuk yang disetujui, jadi WhatsApp ini hanya menuju ke pengelola, ya belum ke ASN-nya. Ya, jadi untuk pengelolanya itu kita informasikan melalui WhatsApp jika ada kekurangan berkas atau di TMS. Oke, nah ini statistik terakhir semalam. Jadi untuk ada PR nih Mas Aji ya, cetak SK di Provinsi Jawa Barat ada sekitar 35 usulan. Kemudian pindah dari Prof Jabar itu ada 7 dan yang masuk ke Provinsi Jawa Barat itu 13. Jadi saya cuma narik yang Provinsi Jabar juga yang teman-teman tidak kami tarik statistiknya, cuman nanti kita bisa lihat di dashboard ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.